Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmina Syah Iskandar dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Tazkiyah. Video ini merupakan tugas ujian tengah semester tahun 2023-2024 dari mata kuliah Critical Thinking and Leadership. Di sini, saya akan menganalisis praktek design thinking berupa inovasi pada perusahaan Airbnb. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan design thinking. Design thinking ini merupakan salah satu bentuk dari critical thinking. Hanya saja, design thinking ini fokus pada mengembangkan solusi kreatif untuk sebuah masalah dengan memahami pengguna dan menciptakan prototipe solusinya. Singkatnya, design thinking ini mengambil point of view sebagai konsumen untuk mencari tahu apa saja aspek-aspek yang diperhatikan seorang konsumen agar tertarik terhadap produk tersebut. Berdasarkan Handbook of Design Thinking Tips and Tools for How to Design Thinking, Christian Mueller-Roterberg, tahun 2018, proses design thinking ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, understanding the problem, empathize. In the first phase, it is first about developing an understanding for the challenge, the problem, the need, or the requirement. Yang berarti, pada fase pertama ini lebih fokus kepada mengembangkan pemahaman terhadap tantangan, masalah, kebutuhan, atau bisa dibilang singkatnya memahami permasalahan yang ada. Yang kedua, define. In this phase, detailed research and on-site observations are carried out on the customer's need or problem. Pada fase ini, penelitian terperinci dan observasi lapangan dilakukan terhadap kebutuhan atau masalah pelanggan. Tahap define akan membantu dalam mengumpulkan ide-ide hebat untuk menetapkan fitur, fungsi, dan elemen lain untuk memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga, idea. Finding and selecting ideas. The ideas can then be analyzed in a customer-oriented manner in order to identify weak points, and a selection decision can be made on the basis of an idea evaluation. Yang berarti, menemukan dan memilih ide. Ide-ide tersebut kemudian dapat dianalisis dengan cara yang berorientasi pada pelanggan untuk mengidentifikasi kelemahan yang dimiliki, dan keputusan dapat dibuat berdasarkan hasil evaluasi ide tersebut. Merumuskan ide-ide kreatif tidaklah mudah. Beberapa ide akan dianggap menarik, dan lainnya bisa jadi hanya akan berakhir di tempat sampah. Jadi bisa dibilang tahapan ini lumayan challenging. Yang keempat, prototype. Ideas should be visualized as quickly as possible, not tangible, sketch, design, modeled, or simulated, etc. Ide harus divisualisasikan secepat mungkin, dibuat nyata, dibuat sketsa, dirancang, dimodelkan, atau disimulasikan. Di tahap ini, solusi yang ditawarkan bisa jadi diterima, diperbaiki, dirancang ulang, bahkan ditolak. Pada akhir tahap prototype, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang keterbatasan produk dan masalah yang dihadapinya. Yang kelima, test or try. The ideas are to be further developed and tested through further experiments and customer feedback. In addition, important development, production, and market issues have to be clarified. Ide-ide tersebut akan dikembangkan dan diuji lebih lanjut melalui eksperimen lebih lanjut dan umpan balik pelanggan. Ini membantu dalam memahami apakah solusi yang diusulkan memenuhi kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi perbaikan yang mungkin. Sekarang, kita langsung saja masuk ke contoh pengaplikasiannya. Saya mengambil contoh kasus dari salah satu blog ruang kerja. Contoh perusahaan yang menerapkan design thinking ini adalah perusahaan Airbnb. Pada awalnya, bisnis ini hanya menghasilkan $200 dalam seminggu. Oleh karena itu, para founder menggunakan proses design thinking untuk mengetahui mengapa calon konsumen memiliki keraguan terhadap Airbnb, yaitu yang pertama melalui proses empathize. Pada proses ini, para founder memposisikan diri mereka sebagai konsumen, yaitu para traveler yang mencari tempat penginapan dan menelusuri hal apa yang membuat mereka lebih yakin dalam memilih tempat penginapan. 2. Define. Setelah memposisikan diri mereka sebagai konsumen, didapatkan kesimpulan bahwa salah satu faktor yang membuat calon konsumen ragu untuk menggunakan jasa Airbnb berkaitan dengan gambar-gambar yang dipost oleh pemilik tempat penginapan yang memiliki kualitas yang kurang bagus.
Yang ketiga, idea. Setelah menemukan hal yang menjadi kunci permasalahan, maka para founder Airbnb perlu melakukan evaluasi untuk memikirkan berbagai solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ini, para pendiri rela menghabiskan waktu berkeliling ke berbagai lokasi untuk menemukan hal yang dicari dan diperhatikan seorang traveler ketika memilih tempat menginap. Tahap keempat, prototype. Setelah menemukan ide untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka ide tersebut dapat diimplementasikan pada produk uji coba, yaitu dengan berinvestasi pada kamera yang menghasilkan gambar dengan resolusi yang lebih besar, sehingga calon konsumen dapat menjadi lebih tertarik dan percaya dengan kualitas tempat penginapan yang dituju. Proses kelima, tes. Melalui hasil uji coba tersebut, maka akan didapatkan berbagai kritikan dan saran yang dapat mengembangkan perusahaan. Maka, setelah melakukan uji coba dalam meningkatkan kualitas gambar penginapan yang diambil, didapatkan hasil bahwa seminggu kemudian Airbnb berhasil melipat gandakan penghasilannya. Sekian pembahasan saya mengenai design thinking. Terima kasih.